Mari kita bersama-sama membaca dari Yeremia 1 ayat yang ke-6. Berkata demikian, maka aku menjawab, aku Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yang berbahagia adalah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari pas hari. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, satu macam alasan kita untuk tidak mau melayani. Intinya, kalau kita punya alasan-alasan, pasti kita ambil benang merahnya. Memang dia tidak mau melayani. Tetapi kalau kita mau melayani, tidak ada celah untuk kita ternyata selalu siap. Yang walaupun mungkin tenaga sisanya, Pak Tri selalu katakan tenaga sudah tekor. Tetapi semangat pelayanan itu masih ada. Saat kita memberikan yang sedikit itu untuk melayani Tuhan, tentu Tuhan akan mengerjakan perkara yang dahsyat dalam hidup kita. Musa hanya dengan tongkat bisa membelah laut yang begitu besar. Tio juga sudah bawa kita renungan bahwa 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Sisa-sisa hidup yang ada pada kita, kalau kita memberikan itu untuk melayani Tuhan, akan banyak orang yang diberkati dan indah untuk dikenang. Orang katakan, wah, kalau dia ada, pasti ada sesuatu yang dia lakukan. Jangan sampai kalau dia ada, wah, ricu, ribut. Tetapi setiap kita punya cerita masing-masing. Paling tidak adalah ada sesuatu hal yang berkesan di hati orang. Oleh karena itu, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan bahwa banyak hal yang kita lakukan, yang setiap orang lakukan untuk tidak mau menerima pelayanan. Yang sangat penting ini adalah bagaimana hati kita, hal itu akan meresponi dan kita respon dalam hidup kita. Semangat dalam hidup kita. Kalau orang katakan nanti dulu kamu belum bisa, ataupun orang menghalangi kita, pasti kita katakan saya bisa, saya bisa. Wah, itu yang kita inginkan. Tidak mau dan tidak menolak pelayanan, tetapi memberikan hal yang terkecil dalam hidupnya untuk memberkati orang. Dengan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk menemukan panggilan kita, bagaimana kita meresponinya, hal yang harus kita pahami adalah yang pertama, kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima yang berkata demikian, firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dari ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau lahir dengan aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, bagian firman Tuhan ini, untuk meneguhkan panggilan pelayanan kita, yang harus kita pahami adalah Allah yang memilih kita. Jikalau Allah yang memilih kita, itu adalah sebuah anugerah. Saya garis bawahi kalimat ini adalah untuk meneguhkan panggilan kita itu adalah kita tahu bahwa kita adalah dipilih oleh Allah. Kita dipilih oleh Allah, itu sebuah anugerah. Banyak orang di luar ataupun di mana, tetapi tidak mempunyai anugerah untuk melayani. Banyak orang yang mungkin punya kemampuan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka tidak punya anugerah untuk melayani. Selagi kita punya anugerah terindah daripada Tuhan, berilah yang terbaik dari hidup kita, dari setiap kehidupan kita. Dimulai dari Allah mengenal Yeremia, yang mengacu pada kuasa pemilihan Allah, bahwa Allah yang memilih Yeremia bahkan sebelum ia di dalam kandungan. Dan juga dikatakan membentuk dan memberikan
hikmat itu di dalam hidupnya. Artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, tepatlah sebuah lagu yang mengatakan, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Wah, kebetulan saya pelayanan di Cengkareng. Wah, kebetulan saya ini. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan kita seluruhnya. Akhirnya dalam perjalanan hidup kita katakan, aduh, Allah itu luar biasa. Dalam perjalanan kita dibentuk oleh Tuhan, tentu kita sulit untuk memahaminya. Dengan berbagai kondisi pembentukan karakter-karakter kita dibentuk oleh Tuhan, mungkin sakit. Tapi saat kita tiba waktunya, lalu kita katakan, memang Tuhan membentuk kita begitu dahsyat ya, dengan cara Tuhan. Berikut meresponi panggilan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Karena kalimat ini terlalu panjang, nanti saudara akan bacanya, bahwa Allah yang menjaga kita. Dia katakan itu, tetapi kepada siapakah engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Apapun yang kuperintahkan kepadamu, harus kau sampaikan. Ayat 8, janganlah kamu takut kepada mereka. Dan ayat 19, sebab aku yang mulai. Ini menarik dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan yang sudah menjaga hidup kita, apakah yang harus kita takuti? Ada 3 perintah penting di sini dikatakan, pergi, katakan, dan jangan takut. 3 kalimat penting ini yang disampaikan karena Allah menjaga. Dia katakan, pergi, katakan, jangan takut. Kita sudah takut, bagaimana kita mau pergi? Lalu kita katakan, apa yang harus saya katakan? Karena saya tidak pintar berbicara. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, menarik di sini. Yeremia yang masih muda, Musa yang tidak pintar berbicara, tetapi Tuhan membuat perkara yang luar biasa dalam hidup mereka. Asalkan kita dapat meresponi panggilan Allah itu dalam kehidupan kita. Diteguhkan dalam ayat 19 mengatakan di sini bahwa mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku yang menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Ini kalau suatu ada jaminan ini bagi hidup kita, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita takut. Karena apa? Sudah ada jaminannya. Untuk menemukan panggilan pelayanan kita adalah kita harus tahu saat Allah memilih kita itu adalah anugerah, dan Dia juga yang menjaga kita. Dengan demikian saudara yang dikasih oleh Tuhan, responilah panggilan Tuhan. Saat Tuhan memanggil kita memberi anugerah itu, Dia tidak mempermalukan kita, asalkan kita meresponi panggilan Allah tersebut. Dan yang terakhir, ini masa COVID ya, ini sudah hampir 1 jam. Ya, untuk meresponi panggilan Allah itu adalah ayat yang ke-9 dan 10. Kita baca 1, 2, 3. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan berjamaah begitu. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan ya, terpujilah Tuhan, Allah yang memperlengkapi kita. Ini yang menarik dalam kita meresponi panggilan Allah itu. Memilih kita melayani Tuhan adalah sebuah anugerah. Dalam pemilihan Allah itu, Dia selalu menjaga kita dari berbagai hal. Dan juga Yeremia di sini mengatakan bahwa Allah yang memperlengkapi kita. Berarti Allah yang memilih kita oleh anugerahnya, dan Dia yang akan memperlengkapi kita untuk
menjadi alat berkat dalam tangannya. Dikatakan sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Memang menarik saudara, saat kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, terkadang kita kagum dengan cara kita berbicara. Tadi kok saya lancar sekali ya untuk bicara, kok saya mampu lakukan itu ya. Itu terjadi bukan karena kebetulan, tetapi karena Tuhan yang memperlengkapi kita untuk tugas tersebut. Dalam pelayanan kita di gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita, harus kita pahami bahwa Allah pasti memperlengkapi kita. Kebanyakan orang ketika diminta untuk melayani Tuhan, saya tidak bisa, saya takut dan saya malu, saya tidak punya suara yang bagus, dan banyak lagi alasan untuk kita tidak mau melayani Tuhan. Saya tidak pintar berdoa, kata-kata saya tidak teratur. Kalau Tuhan bilang saya bukan suruh kamu baca puisi, tapi itu adalah suara hati. Kalau itu suara hati kita yang sesungguhnya, tentu kita tahu apa yang kita maksudkan. Sepertinya anak kecil, kalau dia lapar, Pak minta makan. Kalau dia haus, Pak saya mau minum. Karena itu adalah dari dalam dirinya. Tuhan yang memperlengkapi kita. Apa yang jadi kekurangan kita, kita katakan Tuhan saya tidak bisa bicara, Tuhan saya malu, dan Tuhan saya tidak punya kemampuan. Tapi saat kita memberi diri kita, apa jaminan firman Tuhan? Dikatakan sesungguhnya aku menaruh perkataanku dalam mulutmu. Luar biasa menarik. Allah kita dahsyat, memperlengkapi, meneguhkan kita, di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Lalu firman Tuhan kepadanya, baik, penglihatanmu sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merasa diri kita terlalu lemah untuk melayani Tuhan, maka ingatlah akan hal-hal yang Tuhan katakan di sini, bahwa sesungguhnya aku yang memilih kamu, itu adalah anugerah, dan aku yang memperlengkapi kamu dalam tugas itu. Dengan demikian adalah respon pemberian diri itu yang penting di dalam kita mengiringi akan Tuhan. Dan masihkah kita menghindar dari pelayanan itu dan katakan saya tidak pintar berbicara, saya masih muda, atau kita katakan saya siap untuk melayani Tuhan? Hal itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita punya hubungan yang baik, kalau kita mengenal Allah kita, siapa yang kita layani, tentu kita akan memberi diri kita dengan baik. Kenapa? Dia yang memperlengkapi kita. Gembala Agung yang memperlengkapi, membentuk kita untuk melayani Dia. Dan yang terakhir, dikatakan dalam bagian firman Tuhan ini, jauh sebelum kita dikandung dan dilahirkan, Tuhan sudah memilih kita untuk melayaninya dan memanggil kita. Itu merupakan anugerah khusus yang diberikan Allah kepada kita. Dan juga dikatakan jika Allah memilih dan memanggil kita untuk melayani, jangan takut dan jangan gentar, karena Allah yang akan menjaga sehingga tantangan apapun yang kita lewati, Allah ada bersama-sama dengan kita. Dan Allah mempercayakan kita melakukan sesuatu bukan untuk melihat betapa hebatnya kita, tetapi untuk mengajar kita taat akan panggilan pelayanan.